Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Asep Dedi SSIMM atas kesempatan yang diberikan dan juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Maisa Cindy selaku moderator dari kelompok 1. Pada presentasi kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh anggota kelompok lainnya, yaitu ada Yunike Salsabila, Jevanya Rosa, dan Kinanti Nurul. Di video presentasi kali ini kami akan membahas materi mengenai visualisasi data bisnis. Kalau dilihat dari table of content yang sudah kami susun, kami akan membahas mengenai key achievement atau tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah itu masuk ke pembahasan fundamental data, seperti kenapa data itu penting dalam dunia bisnis. Lalu kita akan membahas jenis-jenis data mulai dari kategorikal sampai numerical data. Tidak hanya itu, kami juga akan menjelaskan beberapa bentuk visualisasi data seperti bar chart, pie chart, histogram, dan OGIF. Supaya lebih mudah dipahami, di akhir nanti kita juga akan menyertakan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan visualisasi data bisnis. Baik, dalam pembelajaran kali ini kami punya key achievement atau capaian pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama, membuat grafik batang, membandingkan performa penjualan antar kategori produk secara visual dan kompetitif di Excel. Lalu, membuat grafik pie, menyajikan proporsi pangsa pasar dan komposisi kontribusi pendapatan per segmen bisnis secara jelas. Lalu yang ketiga, memvisualisasikan distribusi frekuensi data kuantitatif untuk melihat pola perilaku data bisnis. Lalu yang keempat, membuat OGIF. Di sini menampilkan distribusi frekuensi kumulatif untuk analisis ambang batas dan pencapaian target akumulatif. Baik, segitu. Baik, sebelum masuk ke pembahasan grafik, di sini saya akan menjelaskan dulu ya kenapa visualisasi data itu penting atau why is data visualization important. Nah, kita semua pasti pernah melihat data dalam bentuk angka yang banyak. Nah, itu tuh bikin kita bingung kan bacanya gimana karena saking banyak angkanya. Nah, visualisasi ini mengubah angka menjadi cerita. Nah, jadi maksudnya visualisasi data ini tuh mengubah angka-angka tersebut menjadi bentuk grafik supaya lebih mudah difahami oleh kita. Tujuannya adalah agar stakeholders bisa melihat tren, anomali, dan perbandingan dalam hitungan detik. Nah, maksudnya jadi dengan grafik ini tuh kita bisa langsung melihat polanya, perbandingannya dalam beberapa detik doang. Jadi tujuan utamanya itu adalah supaya orang bisa lebih cepat memahami data dan mengambil suatu keputusan. Setelah tadi kita tahu kenapa visualisasi data itu penting, sekarang kita masuk ke jenis datanya terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang data kategori atau categorical data visualization. Nah, kategori ini tuh sendiri kan adalah, pengertiannya itu adalah pengelompokan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, jadi terus data kategorik itu apa? Data kategorik adalah data yang dikelompokkan berdasarkan atribut atau nama. Di data kategorik itu adalah data yang berupa kelompok atau kategori tertentu, bukan angka yang nunjukin jumlahnya secara langsung, misalnya kayak jenis produk, wilayah penjualan, dan status pelanggan. Contohnya, aku punya 3 kota kayak Jakarta, Bandung, dan Garut. Nah, itu tuh termasuk ke dalam data kategorik wilayah penjualan, kayak gitu. Nah, tapi walaupun bentuknya ini tuh bukan angka, data ini tetap bisa dibandingin. Misalnya kita mau lihat kota mana yang penjualannya itu lebih tinggi dibandingkan kota yang lainnya. Makanya data kategori ini tuh biasanya divisualisasikannya menggunakan grafik kayak seperti bar chart ataupun pie chart. Baik, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang bar chart atau grafik batang. Jadi, bar chart itu adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk batang. Tujuannya itu supaya kita lebih mudah membandingkan nilai antar kategori.
Nah, setiap batang itu mewakili satu kategori dan tinggi batang itu menunjukkan besar nilai dari data tersebut. Contohnya, di sini ada tabel data penjualan di beberapa kota. Jakarta itu total penjualannya 1.500, Bandung 1.350, Garut 1.010, Cimahi 1.000, Tasikmalaya 550, dan Bogor 500. Nah, dari data itu kita bisa membuat grafik batang di Excel. Caranya cukup mudah. Yang pertama itu blok atau pilih data yang ingin ditampilkan. Kedua, klik menu insert. Ketiga, pilih kolom chart atau bar chart. Setelah itu, grafik batang akan muncul secara otomatis. Dari data grafik batang tersebut, kita bisa melihat kota mana yang memiliki penjualan paling tinggi. Misalnya di sini Jakarta memiliki batang paling tinggi, berarti penjualannya paling besar dibanding kota lainnya. Untuk bagian sumbu X atau horizontal itu digunakan untuk kategori seperti nama kota, sedangkan sumbu Y atau vertikal digunakan untuk jumlah atau nilai penjualannya. Jadi kesimpulannya, bar chart itu sangat membantu untuk membaca dan membandingkan data dengan lebih jelas. Selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pie chart atau diagram lingkaran. Nah, pie chart itu definisinya adalah grafik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan berdasarkan proporsi. Nah, jadi pie chart itu tuh adalah grafik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, setiap bagian itu menunjukkan proporsi atau persentase dari total datanya. Jadi intinya kita bisa langsung lihat nih bagian mana yang paling besar dan paling kecil. Kalau disederhanain, pie chart itu seperti pizza yang dipotong-potong. Nah, semakin besar potongannya berarti kontribusinya juga semakin besar. Nah, dalam perspektif bisnis nih, sangat efektif untuk menunjukkan pangsa pasar. Nah, jadi kita tuh bisa tahu produk mana yang paling banyak menghasilkan pendapatan gitu. Nah, dalam bisnis tuh kan biasanya pie chart digunain untuk lihat pembagian, misalnya pangsa pasar atau kontribusi penjualan tiap produknya. Lalu kemudian di sini ada contoh datanya, yaitu nama kota dan total penjualan. Jakarta dengan total penjualan 1.500, Bandung dengan total penjualan 1.350, Garut dengan total penjualan 1.010, Cimahi dengan total penjualan 1.000, Tasikmalaya 550, dan Bogor 500. Nah, dari data ini tuh kita punya penjualan dari beberapa kota. Nah, kalau data ini dibuat menjadi pie chart, maka setiap kota tuh akan menjadi satu bagian dari lingkaran. Contohnya kayak yang di sini. Nah, kota dengan penjualan terbesar seperti Jakarta akan memiliki bagian yang paling besar di grafik tentunya. Kemudian ada langkah untuk membuat pie chart di Excel. Nah, pertama-tama kita itu harus seleksi dulu datanya, yaitu dengan di blok. Kemudian yang kedua, di menu insert, pilih pie chart. Nah, maka otomatis datanya itu akan terubah dari yang tadinya tabel menjadi diagram pie chart. Nah, namun dalam menggunakan pie chart ini tuh sebaiknya nggak terlalu banyak datanya, karena kalau terlalu banyak tuh grafiknya bisa sulit dibaca. Biasanya sih maksimal sekitar 5-6 kategori aja gitu. Nah, sisanya tuh digabung menjadi lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya pie chart itu digunain buat ngelihat perbandingan dari total dalam bentuk persentase. Baik, yang selanjutnya adalah numerical data visualization atau data numerik. Data numerik ini adalah data berupa angka yang memiliki interval atau rasio. Sebagai contoh, usia pelanggan, jumlah pendapatan, dan juga berat produk. Baik, yang selanjutnya yaitu grafik histogram. Nah, definisi dari grafik histogram ini adalah grafik yang menunjukkan berapa banyak data yang berada dalam suatu rentang nilai tertentu. Nah, jadi angka yang tadinya berantakan dikelompokkan ke dalam interval, lalu ditampilkan dalam bentuk batang. Nah, lalu dalam perspektif bisnis, grafik histogram ini membantu manajemen untuk melihat pola distribusi. Misalnya, apakah pelanggan lebih banyak melakukan transaksi di nilai yang kecil, sedang, ataupun tinggi.
Nah, hal ini sangat penting untuk membuat strategi dalam harga ataupun promosi. Nah, lalu di bawah ini ada tabel data transaksi dari beberapa pelanggan. Nah, nilai-nilai ini nantinya akan dikelompokkan menjadi interval untuk membuat grafik histogram. Baik, selanjutnya yang sebelah kanan ada langkah-langkah membuat histogram di Excel. Langkah yang pertama yaitu menyeleksi data numerik yang ingin dianalisis. Lalu yang kedua masuk ke menu Insert Statistic Chart. Lalu memilih jenis grafik histogram. Setelah itu Excel otomatis membuat grafik histogram. Nah, bisa dilihat pada grafik histogram tersebut, grafik batang yang menempel itu menunjukkan kontinuitas data, yang artinya jika grafik histogram ini condong ke kanan, artinya mayoritas pelanggan memiliki nilai transaksi yang tinggi. Nah, untuk memahami distribusi data kita secara lebih detail, kita menggunakan alat yang disebut grafik OGIF atau grafik garis kumulatif. Secara definisi, OGIF adalah grafik yang menghubungkan titik-titik frekuensi kumulatif. Mengapa ini penting bagi kita? Nah, dalam perspektif bisnis, OGIF membantu kita melihat posisi relatif. Misalnya, kita bisa langsung tahu berapa persen pelanggan yang melakukan transaksi di bawah nilai tertentu. Ini sangat berguna untuk analisis Pareto. Nah, kalau insight untuk stakeholder, grafik ini memberikan gambaran tentang ambang batas. Jika teman-teman lihat grafiknya naik tajam di awal, itu tandanya sebagian besar data kita masih berkumpul di nilai-nilai rendah. Ini adalah sinyal bagi kita untuk mulai memikirkan strategi upselling. Baik teman-teman, di sini sudah ada tabel data untuk membuat grafik OGIF. Di sini ada kolom raw labels sama kolom count of nilai transaksi. Nah, isi di raw label itu ada 150 sampai 349, count of nilai transaksinya ada 3 sampai ke 1950 sampai 2150. Count of nilai transaksinya ada 20. Nah, lalu kita ke tahap pembuatan grafik OGIF. Di sini saya menggunakan Excel. Yang pertama-tama kita seleksi dulu kolom frekuensi kumulatif atau data untuk membuat grafik OGIF tersebut. Setelah kita seleksi, kita ke menu Insert. Nah, di sini kita klik scatter untuk membuat grafik OGIF. Lalu setelah itu kita ubah line chart with markers. Jadi seperti ini, ada di titik-titik itu ada penghubung lagi garis. Nah, seperti itu grafik OGIF-nya menggunakan Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari visualisasi data yang sudah dibuat. Dalam studi kasus ini kita berperan sebagai analis data di sebuah kedai kopi bernama Maju Jaya. Pemilik kedai ingin mengetahui performa bisnisnya selama 1 bulan terakhir supaya bisa menentukan strategi promosi ke depannya. Nah, di sini terdapat data mentah atau data asli yang belum divisualisasikan. Data tersebut berisi informasi seperti nama produk, kategori produk, jumlah penjualan dalam cup, dan total pendapatan. Setelah data mentah dikumpulkan, data kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori, yaitu kopi dan non-kopi. Lalu, data tersebut divisualisasikan menggunakan grafik batang dan bar chart.
pada grafik batang yang sudah dibuat, kita bisa membandingkan jumlah penjualan dari masing-masing kategori. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa kategori kopi memiliki penjualan paling tinggi dibandingkan kategori lainnya. Artinya, kopi menjadi produk yang paling diminati atau best seller di kedai tersebut. Sedangkan kopi memiliki penjualan yang lebih rendah dari kopi tersebut. Dari hasil visualisasi data ini, pemilik kedai bisa mengambil keputusan, misalnya meningkatkan promosi untuk produk non-kopi agar penjualannya meningkat. Jadi, melalui visualisasi data menggunakan bar chart, kita dapat lebih mudah memahami kondisi bisnis dan menentukan strategi untuk kedepannya. Nah, jadi dari studi kasus kedai kopi Maju Jaya tadi, data penjualan dan pendapatan produknya kemudian dianalisis juga menggunakan pie chart salah satunya, atau grafik lingkaran. Nah, grafik ini tuh digunakan buat melihat produk mana yang paling besar kontribusinya terhadap total pendapatan kedai. Nah, jadi tujuan dari si pie chart ini tuh melihat proporsi kontribusi pendapatan per produk terhadap total omset. Nah, jadi pie chart ini kan tujuannya itu jadi buat melihat seberapa besar kontribusi pendapatan dari setiap produk terhadap total omset kedai. Jadi kita bisa mengetahui produk mana yang paling banyak menghasilkan pemasukan gitu. Nah, jadi dari pie chart ini tuh bisa dapat disimpulkan bahwa kopi susu gula aren menjadi produk yang paling besar menyumbang pendapatan, sehingga bisa dijadikan produk utama dan stoknya itu harus selalu tersedia. Nah, pie chart ini tuh nunjukin pembagian pendapatan tiap produk dalam bentuk presentase. Nah, semakin besar potongan lingkarannya, semakin besar juga pendapatannya. Contohnya di sini bisa kita lihat kopi susu gula aren itu sebanyak 31% alias paling besar. Terus juga ada croissant yang menyumbang 26%, yaitu kedua terbesar. Terus ada muffin 4% alias yang paling kecil. Nah, jadi grafik lingkaran ini tuh nunjukin persentase kontribusi pendapatan setiap produk. Semakin besar bagian grafiknya, semakin besar juga pemasukan yang diberikan produk tersebut. Baik, selanjutnya kita menganalisis studi kasus Kopi Maju Jaya tadi ke dalam histogram. Nah, tujuan dari histogram ini yaitu untuk melihat pola pengeluaran pelanggan dari struk belanja. Di sini kita punya data tambahan transaksi pelanggan yang nilai belanjanya bervariasi, mulai dari 20.000, 22.000, 25.000, 28.000 sampai 200.000 rupiah. Nah, saat data banyak seperti ini, kita nggak mungkin membaca angka satu persatu. Sehingga kita kelompokkan ke dalam interval dan dimasukkan ke dalam grafik histogram. Nah, berdasarkan grafik histogram di atas, kita bisa melihat pola distribusi pengeluaran pelanggan di kedai Kopi Maju Jaya. Nah, batang-batang pada grafik itu menunjukkan jumlah transaksi di setiap rentang harga. Ternyata terdapat dua temuan utama dari grafik histogram ini. Yang pertama, dualisme konsumen. Artinya, data menunjukkan adanya dua puncak atau bimodal yang dimana banyak transaksi terjadi di angka rendah atau pelanggan hemat dan angka tinggi atau pelanggan boros ataupun rombongan. Nah, hal ini menandakan segmen pasar di kedai Kopi Maju Jaya ini cukup kontras. Lalu yang kedua, celah pasar. Nah, di sini bisa terlihat ada penurunan jumlah transaksi di area tengah, yang artinya jarang ada konsumen yang belanja di rentang harga menengah. Hal ini bisa jadi peluang untuk menciptakan paket bundling di harga tersebut supaya distribusi penjualan lebih merata. Nah, jadi kesimpulannya, visualisasi grafik histogram ini membantu manajemen memahami bahwa strategi promosi harus dibedakan untuk si pembeli kopi cepat atau murah dan si penikmat nongkrong atau mahal.
Baik, sekarang mari kita mulai masuk ke studi kasus nyata agar kita bisa melihat bagaimana OJIF bekerja dalam pengambilan keputusan harian. Kita mengambil contoh target pendapatan harian kedai kita. Di sini kita menetapkan ambang batas target sebesar 1 juta. Di sini sudah ada tabel data OJIF-nya ya, dari pendapatan 0 hingga 1.600.000, dari hari ke-0 hingga hari ke-7. Lalu di sini ada, di sebelahnya itu ada tabel, ada grafik OJIF-nya ya. Nah, di grafik OJIF ini itu dari pendapatan 0 sampai ke pendapatan 1.600.000. Di sini ada 1, 2, 3, 4 titik ya. Titiknya naik terus ke atas. Di hari kedua itu masih belum nyampe ke 1 juta. Di hari ketiga itu sudah sampai 1 juta begitu. Terus dia akan naik terus di hari ke-7 itu 1.600.000. Jadi, berdasarkan visualisasi grafik OJIF ini, ada 2 poin penting untuk strategi bisnis kita ke depan. Yang pertama, evaluasi ambang batas. Kita melihat bahwa selama 3 hari pertama, Senin sampai Rabu, pendapatan kita masih berada di bawah target 1 juta rupiah. Artinya, awal pekan adalah masa yang cukup menantang. Lalu yang kedua, efektivitas penjualan. Sebaliknya, pada 4 hari sisanya, Sabtu sampai Minggu, performa kita sangat kuat, bahkan melampaui target secara signifikan. Ini terlihat dari garis OJIF yang naik tajam setelah melewati angka 1 juta. Nah, di sini ada rekomendasi strategis. Berdasarkan data ini, kita merekomendasikan adanya promosi khusus atau aktivitas pemasaran di awal pekan. Tujuannya itu agar garis OJIF kita bisa naik lebih cepat di awal periode dan kita tidak hanya bergantung pada hasil di akhir pekan saja. Begitu penjelasan studi kasus OJIF dari saya. Terima kasih. Sekian. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga penjelasan mengenai visualisasi data bisnis bisa membantu teman-teman lebih mudah memahami cara membaca dan menganalisis data dengan lebih mudah. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.